Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita, kepada Bapak atau Ibu. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad. Baiklah, hari ini kita mulai edukasi seperti biasanya yang berjudul Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit oleh M. Yunus SHM MT. Kepada Bapak saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan Rumah Sakit Zainul Abidin. Adapun kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan bagaimana pengelolaan lingkungan di Rumah Sakit Zainul Abidin. Bagaimana kita ketahui bahwa rumah sakit adalah tempat berkumpulnya orang sehat dan orang sakit, kemungkinan besar terjadinya penularan penyakit. Nah, kemudian lingkungan, apa yang maksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar individu kita, itulah lingkungan. Lingkungan dapat dipengaruhi oleh, lingkungan ada dua, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, lingkungan juga dapat dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biologi. Nah, ini yang perlu kita kelola dengan baik sehingga tidak terjadi pencemaran atau gangguan kesehatan lingkungan di rumah sakit. Ada beberapa hal yang nyangkut dengan pengelolaan lingkungan. Yang pertama, bagaimana kita mengolah air bersih. Air bersih yang didistribusikan ke rumah sakit harus memenuhi persyaratan baik itu secara fisik, kimia maupun biologis. Ketiga-tiga parameter, ketiga-tiga kualitas ini harus mencukupi. Di dalam pengolahan air bersih, yang perlu kita ingat adalah tiga hal. Yang pertama, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Alhamdulillah, Rumah Sakit Zainul Abidin saat ini mempunyai bak penampungan air sampai 700 meter kubik, mampu kita mendistribusikan ke setiap unit pelayanan. Nah, untuk kualitas air bersih, kita di rumah sakit kita lakukan pengawasan, pemeriksaan sebulan sekali, sehingga kita ketahui apakah air bersih yang kita gunakan selama ini memenuhi syarat atau tidak. Dari hasil evaluasi yang kami lakukan di Zainul Abidin, jumlah parameter yang kita periksa, fisik, kimia, biologis, ketiga-tiganya memenuhi syarat. Nah, kemudian yang kedua, yang perlu kita kelola di rumah sakit adalah air limbah, baik itu limbah padat, limbah cair, dan maupun limbah gas. Yang ketiga, pengolahan sampah juga harus kita kelola dengan baik. Nah, untuk menjaga kualitas lingkungan rumah sakit, maka perlu kita sampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang berkunjung ke Rumah Sakit Zainul Abidin, pergunakanlah shower, karena shower ini untuk fasilitas sanitasi yang harus kita jaga sama-sama, sehingga kita bisa menggunakan dengan baik. Nah, seperti pada gambar yang kita lihat ini, shower closet. Nah, ini juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat yang pengguna jasa rumah sakit. Kita harapkan sama-sama kita menjaga sehingga shower ini kita gunakan dengan baik. Jangan Bapak Ibu yang berada di ruangan rawatan, jangan sekali-sekali membuka kepala daripada shower ini. Kalau kita buka sehingga sudah tidak berfungsi dengan baik. Kemudian wastafel.
Ini wastafel juga banyak yang kita lihat di ruangan-ruangan yang kerannya sudah tidak memenuhi syarat lagi, dan juga wastafel diperuntukkan untuk mencuci tangan, bukan untuk mencuci piring. Ini banyak kita dapatkan di ruangan-ruangan sehingga terjadi penyumbatan di wastafel. Nah, kemudian begitu juga dengan kloset. Mari sama-sama kita menjaga menggunakan kloset yang baik sehingga aman di dalam penggunaan. Kemudian selanjutnya Poldrin. Nah, dari hasil pemantauan kami, dari hasil evaluasi kami sehari di ruangan, banyak laporan terjadi penyumbatan kamar mandi. Nah, ini seperti pada gambar bisa kita lihat. Ini yang kita dapatkan di dalam Poldrin. Jadi kita harapkan kepada petugas kita, mari sama-sama kita menjaga sehingga Poldrin ini jangan dibuka. Jangan sekali-sekali dalam posisi terbuka. Karena ini yang kita dapatkan di dalam Poldrin. Dalam penyumbatan kamar mandi WC, ini yang kita dapatkan di lapangan. Kemudian begitu juga dengan shower. Karena rumah sakit kita ini tidak lagi menyediakan bak penampungan air, maka kita menggunakan shower, kamar mandi. Ini juga mari sama-sama kita menjaga, ini tidak bisa kita gunakan, sudah rusak. Kemudian penutup kloset, nah ini sebenarnya semua sudah dipasang tutup kloset. Tapi banyak dari hasil evaluasi inspeksi kami sanitasi lingkungan rumah sakit, banyak yang sudah hilang. Ya, mungkin dipindahkan ke tempat lain. Nah, ini mari sama-sama kita menjaga sehingga Bapak Ibu berada di rumah sakit aman dan nyaman dalam pemanfaatan kamar mandi, WC maupun toilet lainnya. Nah, kemudian begitu juga dengan penutup wastafel, kemudian keran, mari sama-sama kita menjaga sehingga keran wastafel berfungsi dengan baik. Kalau tidak ada yang rusak, mohon segera dilaporkan untuk kita perbaiki dengan baik. Nah, kemudian saringan wastafel, begitu juga dengan saringan wastafel, terjadi penyumbatan, ini akibat Bapak Ibu menggunakan wastafel bukan pada tempatnya, menggunakan untuk pencucian piring dan sebagainya, tapi yang seharusnya menggunakan untuk penggunaan mencuci tangan. Kemudian keran air, nah, keran air juga banyak yang rusak sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian pipa wastafel ini juga banyak yang mengalami penyumbatan akibat dari perilaku daripada kita semua. Nah, kemudian begitu juga dengan keran air. Ya. Kemudian kloset yang rusak, ini mungkin dari pihak manajemen nanti akan memperbaikinya. Mudah-mudahan. Jadi untuk menjaga lingkungan dengan baik, maka mari sama-sama kita melakukan pengawasan penggunaan sesuai dengan peruntukannya. Nah, menjaga lingkungan rumah sakit, bisa kita lihat, mungkin kita rasakan selama ini sudah bersih, namun kita tetap selalu mengawasi sehingga para petugas kita dalam membersihkan ruangan selalu dibersihkan, baik misalnya pengepelan, pembrowsing, kemudian membersih kaca oleh petugas. Jadi dengan kita menjaga kualitas lingkungan ini sehingga kita merasa aman, Bapak Ibu datang ke rumah sakit merasa aman dan nyaman, tidak terjadi infeksi yang tidak kita harapkan. Seperti infeksi nosocomial. Infeksi nosocomial adalah infeksi yang didapat di rumah sakit akibat dari kualitas lingkungan yang tidak baik. Nah, jadi mari sama-sama kita, kami dari pemanasan instansi lingkungan memberikan arahan dan bimbingan sehingga dapat kita laksanakan dengan baik. Rumah sakit ini adalah rumah sakit kita, milik kita semua.
wajib kita jaga, sama-sama kita menjaga sehingga Rumah Sakit Kebanggaan Rakyat Aceh dapat kita pertahankan kualitasnya dengan baik. Nah, begitu juga dengan kelestarian taman. Nah, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita secara fisik bisa kita lihat taman-taman yang ada di Rumah Sakit Zainal Abidin sekarang sudah bagus-bagus. Mari kita jaga sehingga taman ini hidup dengan lestari. Jadi kita harapkan juga kepada pengunjung rumah sakit tidak dibenarkan untuk memetik atau mengambil bunga yang ada di sekitar rumah sakit. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Namun untuk pengolahan limbah untuk menjaga kualitas lingkungan rumah sakit, kita harapkan limbah-limbah Bapak Ibu yang menghasilkan limbah-limbah non medis, mari membuang pada tempatnya yang telah disediakan sehingga rumah sakit menjadi bersih, aman dan nyaman bagi kita semua. Jadi lingkungan rumah sakit dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biologi. Faktor fisik tidak ada terdapat bau-bauan yang menyebabkan kurang nyaman terhadap kita dalam bekerja dan terhadap pengunjung. Kemudian lingkungan kimia, kita harapkan di lingkungan rumah sakit tidak ada gas-gas yang berbahaya yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan terhadap pencemaran kesehatan pada manusia. Kemudian juga faktor biologis. Kita harapkan di semua dini harus aman, harus nyaman, tidak ada terdapat kotoran-kotoran sehingga kita harapkan rumah sakit yang hospital. Jadi rumah sakit yang nyaman, aman seperti pada gambar kita harapkan selalu asri, ya, selalu asri, selalu kita menjaga estetika, tidak ada jemuran-jemuran yang bukan pada tempatnya sehingga ini membuat rumah sakit kita menjadi rumah sakit yang baik yang kita harapkan sehingga pelayanan di rumah sakit mari sama-sama kita menjaga pelayanan yang kita harapkan adalah pelayanan yang prima, yang selalu bersih, indah, rapi dan nyaman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Kita semua wajib jaga baik itu pegawai rumah sakit itu sendiri, begitu juga dengan pengunjung. Kalau kita sudah menjaga sama-sama, insya Allah rumah sakit kita akan bebas dari pencemaran lingkungan. Karena salah satu penyebab terjadinya pengaruh kesehatan yang paling besar pengaruhnya adalah akibat lingkungan. Karena di situ ada lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan kimia. Itulah yang perlu kita jaga bersama sehingga rumah sakit menjadi rumah sakit yang kita banggakan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi pengunjung rumah sakit, pengguna rumah sakit, sehingga aman dan nyaman di dalam merawat. Karena teman-teman ini adalah salah satu pendukung daripada penyembuhan daripada pasien. Makanya di pemerintah mencanangkan rumah sakit Green Hospital. Ya, demikian. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah mendengarkan beberapa ilmu dan informasi dari Pak Yunus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Nurul Sa'dah, selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.